Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Kita masuk pada pertemuan yang kelima pada siang hari ini, masih membicarakan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada minggu lalu, kalau tidak salah, kita sudah berbicara panjang lebar tentang sistem reproduksi pada laki-laki atau pria. Nah, pada laki-laki kita ketahui bersama bahwa posisi dari sistem reproduksi di sana ada beberapa organ yang terlibat, terutama di dalam proses spermatogenesis atau proses pembentukan spermatozoa. Di spermatozoa ini merupakan gamet jantan yang nantinya akan disalurkan ke tempat pembuahan untuk melakukan proses reproduksi. Makanya proses spermatogenesis diharapkan akan menghasilkan spermatozoa yang berkualitas, spermatozoa yang mampu nantinya melakukan proses pembuahan. Nah, pada siang hari ini kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu melihat sedikit apa saja organ-organ yang terlibat di dalam sistem reproduksi pada wanita. Nah, wanita saya kira lebih kompleks karena selain dia nantinya menyediakan tempat di mana akan terjadi proses pembuahan, kemudian nanti itu akan berkembang atau berlanjut dengan proses bagaimana perkembangan embriologi yang terjadi pada rahim atau uterus yang ada pada setiap wanita. Nah, ini yang pertama kita lihat ada beberapa organ kelamin wanita yang terlibat di dalam proses pembuahan maupun nantinya dilanjutkan dengan proses perkembangan embriologi sehingga akan menghasilkan atau melahirkan anak yang sesuai dengan induknya. Nah, organ kelamin wanita atau perempuan ini kita bagi atas dua bagian. Pertama ada bagian luarnya, itu hanya dua saja. Yang pertama yang disebut dengan lubang vagina, ini merupakan tempat saluran di mana akan disalurkan spermatozoa menuju ke daerah pembuahan. Yang kedua ada disebut dengan lubang uretra. Jadi ada dua yang berbeda. Ini hanya di bagian luarnya saja. Nah, yang di bagian dalam dari sistem reproduksi untuk wanita itu terbagi atas 5 organ. Yang pertama ada vagina, yang bagian dalamnya. Nah, kemudian dari vagina nanti menuju serviks atau mulut rahim. Serviks, mulut rahim. Nah, dari mulut rahim nanti menuju ke badan rahim. Nah, badan rahim ini yang kita sebut dengan uterus. Kemudian ada tuba falopi. Tuba falopi merupakan tabung atau saluran yang nantinya menyalurkan ovum yang sudah matang yang dikeluarkan dari ovarium. Dan yang terakhir inilah organ ovarium yang sangat menentukan nantinya apakah ovum yang dilepas dari dinding ovarium itu mampu dibuahkan oleh spermatozoa. Nah, ini dia kalau Anda lihat di bagian kiri itu posisi dari penampang lintangnya. Di sini ada mulai dari labium minora, ini vagina bagian dalam. Kemudian nanti di sini ada kantung kemih, ini uretra. Kemudian ada serviks, ini mulut rahim. Jadi ini ada lubang dua yang berbeda ya. Kemudian ada serviks, mulut rahim. Kemudian ini rektum. Ini rektum di bagian belakangnya. Kemudian ini badan rahimnya. Nah, kemudian di sini ada saluran tuba falopi yang tidak nampak di posisi melintang begini. Kemudian ada ovarium yang terdapat sepasang di kiri dan kanan dari badan rahim ataupun uterus ini. Kita lihat satu persatu apa saja fungsi dan struktur yang membangun dari masing-masing organ kelamin wanita ini. Nah, ini di bagian depan kalau kita lihat penampang dari depan. Nah, ini tadi bagian vaginanya. Nah, kemudian ini mulut rahim. Kemudian ini yang disebut dengan badan rahim. Ada segitiga ini. Nah, inilah yang saluran kita sebut dengan tuba falopi. Ada di sepanjang kiri dan kanan. Yang mana nantinya dia akan menangkap
ovum yang dikeluarkan dari ovarium. Nah, ini ovarium yang ada pada bagian kiri dan kanan dari masing-masing sistem reproduksi ini. Nah, kita lihat pertama ada ovarium atau indung telur. Ovarium atau indung telur ini sudah saya sampaikan tadi, dia terdapat sepasang di kiri dan kanan dari uterus atau badan rahim. Nah, fungsinya apa? Karena dia ovarium, jadi tentu sini merupakan tempat produksi dari sel-sel telur atau ovum yang nantinya mengalami proses pendewasaan. Setelah matang, nanti dia dikeluarkan secara periodik. Ini yang nantinya berkaitan dengan siklus menstruasi. Ada fase-fase atau masa subur yang dikeluarkan satu persatu. Jadi mungkin bulan ini atau di saat ini akan keluar atau dilepaskan ovum di bagian sebelah kiri dari ovarium. Kemudian yang bulan depannya itu tidak apa. Jadi dia selalu mengeluarkan satu saja. Nah, satu ovum inilah yang nantinya harus ditembus oleh jutaan dari spermatozoa yang mampu nantinya satu saja yang mampu untuk masuk ke dalam sel telur ini. Nah, kalau dilihat dari struktur pembangun dari ovarium atau indung telur ini, jaringan yang membangunnya itu merupakan jaringan dasar berbentuk jaringan ikat. Kemudian ada otot-otot polos dan pembuluh-pembuluh darah yang menggulung sangat banyak di bagian dalam dari dinding ovarium ini. Nah, badan ovarium ini dibagi atas dua, ada yang disebut dengan korteks dan ada yang medula. Jadi Anda bisa lihat ini tuba Fallopi, ini saluran saja. Nah, inilah ovarium, disinilah produksi sel telur. Nah, perlu kita ketahui produksi sel telur ini berbeda dengan produksi spermatozoa. Kalau spermatozoa diproduksi sepanjang manusia itu masih hidup, tetapi sel telur sebenarnya produksinya di awal sebelum bayi itu lahir sudah mulai terjadi proses pembentukan sel-sel telur ini. Nah, setelah masa sebelum masuk akhir balik, sebenarnya itu proses pendewasaan dari sel telur. Nah, nantinya tidak ada lagi, setelah wanita ini dewasa, masuk akhir balik, tidak ada lagi proses pembentukan sel telur. Nah, sel telur yang diproduksi di awal tadi, pada masa bayi tadi, itulah yang nantinya dimanfaatkan sepanjang hidupnya atau masa suburnya untuk dilakukan proses pembuahan. Nah, makanya ini sangat tergantung dari produktivitas ataupun usia dari wanita, sehingga apakah nanti sel telur yang dikeluarkan itu masih memiliki kemampuan untuk melakukan pembuahan. Nah, yang kedua ada yang kita sebut dengan tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau oviduk. Nah, ini dia di bagian kanan ini, kemudian di bagian kiri ada juga satu saluran tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini dia berbentuk tabung saja, saluran yang memanjang lebih kurang 5-7 cm dari tepi atas rahim. Jadi tepi atas rahim yang menuju ke arah ovarium. Nah, di ujungnya ini ada fimbriae, jadi lebih besar saluran di ujungnya atau tabungnya dibandingkan yang menuju ke badan rahim. Nah, ini ada fimbriae-nya. Fimbriae ini merupakan lambaian-lambaian apa saja dari lapisan ujungnya, gunanya untuk menangkap nantinya ketika ovum itu dilepaskan dari ovarium. Fungsi dari tuba Fallopi tadi tentu untuk menampung ovum, ya, di ujungnya ini untuk menampung ovum yang keluar nanti ketika fase ovulasi dan kemudian nanti diteruskan atau disalurkan menuju uterus. Nah, nanti di uterus inilah di mana akan terjadi proses pembuahan. Tempat berlangsungnya proses pembuahan. Jadi proses pembuahan sebenarnya bukan di uterus ini, tetapi sebelum sampai di uterus, di sini akan terjadi pertemuan antara spermatozoa yang masuk melalui dinding mulut rahim nantinya
dia akan menuju ke bagian 3/4 dari tuba falopi ini. Nah, disinilah terjadinya proses pembuahan. Nah, ketika terjadi fertilisasi, nanti baru bergerak menuju badan rahim untuk melakukan proses perlekatan dari dinding rahim yang disebut dengan dinding endometriumnya. Nah, dinding dari oviduk ini atau tuba falopi ini terbagi atas 3 lapisan. Ada dinding mukosa, ada dinding outer polus, ada dinding serosa. Saya kira itu dulu untuk yang